Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kemarin libur panjang. Rumah Pak Jokowi dikerumunin orang, didatengin orang. Banyak banget. Ya, ternyata itu jadi perhatian ya. Media-media massa mainstream ataupun bukan mainstream. Ya, ya kalau pengamat yang bilang sih, ada pengamat yang bilang bahwasannya ini disetting, grand design atau yang lain-lainnya ada. Atau untuk menunjukkan kekuatan Pak Jokowi bahwasannya Pak Jokowi masih punya kekuatan. Ya itulah anehnya pengamat-pengamat kita ya. Apalagi yang kaum nyinyir, pembenci. Ada-ada aja. Padahal yang datang itu kalau ditanya itu rata-rata ya dari jauh atau dari lingkungan sekitar dan hanya ingin salaman dan ketemu Pak Jokowi. Dan kadang kalau Pak Jokowi pergi pun mereka-mereka juga masih tetap menunggu gitu sampai Pak Jokowi datang atau hari berikutnya lah. Tapi hal ini membuat para penyinyir ya, pembenci yang selalu terus menyerang Pak Jokowi, nggak ada henti-hentinya, menganggap hal itu tuh negatif lah. Bahwasannya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini untuk apa ya, cari panggung lah. Walaupun padahal beliau sudah purna tugas. Di isinya tuh dianggapnya Pak Jokowi nyari panggung. Takut kehilangan popularitas. Padahal enggak gitu. Nah ini ada satu pengamat yang menurut gua sih masih nyinyir, yaitu Bu Siti Juhro ya. Waktu sama Bang Ngabalin, Pak Bu Siti ini pernah dihajar telak lah. Ya, nih mari kita lihat pandangan Bu Siti Juhro dan juga Projo ya, Wakil Projo terkait wisata rumah Pak Jokowi dan motorannya Pak Jokowi. Mari kita simak bersama. Let's go. Pak, Mbak, dengan Mbak siapa ini? Yuli. Oh, Mbak Yuli. Iya. Bisa lihat kamera, Mbak. Bisa. Ya, Mbak Yuli datang dari mana itu? Saya dari Malang. Dari Malang. Oh, bersama siapa ke sini, Mbak? Sama keluarga. Keluarga. Kebetulan Solo, jadi saya pulang kampung sekalian aja ingin ketemu sama bapak. Oh, gitu. Iya. Mau ketemu mau ngapain, Mbak, nanti, Mbak? Pengen foto aja. Pengen foto aja. Gitu. Iya. Terus dari Malang jam berapa? Dari Malang udah kemarin. Oh, udah kemarin. Iya, gitu. Terus nanti kalau sudah mau ke tempat Jokowi mau apa? Mau salaman. Salaman. Foto gitu. Iya. Sama siapa, Mbak? Sama orang tua. Sama orang tua. Sama Oke. suami. Iya. Terima kasih Mbak Yuli. Iya. Ya, itu tadi salah satu pengunjung yang datang dari jauh dari Malang. Pagi-pagi sudah tiba di kediaman Pak Jokowi dan masih mengantri untuk bersalaman ataupun bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Dan seperti diketahui, kejadian ataupun warga yang datang ke sini itu sebenarnya sudah lama sekali dan ini selalu bertambah pengunjungnya. Begitu Philip dan juga Putri, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agus Sabtono. Wah, seru ya. Pagi-pagi jam segini udah ngantri, Put. Kita coba langsung tanyakan nih. Dari luar kota lagi tuh para pengunjungnya ya. Putri mau langsung ikut ke sana nih? Boleh lah kita terbangan. Boleh izin nggak nih kira-kira atasan kita mau langsung izin. ya? Abis ini ngelis cuti ya, kalau begitu ya. Baik, saya langsung mau ke Mas Freddy. Mas Freddy, kalau melihat fenomena ini, sebenarnya agenda ini tuh dibuat oleh Pak Jokowi atau memang ini natural, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang datang ke sana? Ya, tadi kan udah kita lihat, itu alami ya, karena kecintaan mereka kepada Pak Jokowi, mereka datang. Ya, saya juga sepemahaman dengan Bu Siti ya, bahwa memang Pak Jokowi ini beda, nggak bisa kita samakan dengan presiden-presiden lainnya. Ya, nggak boleh. Jadi gaya dia, terus kedekatan dia dengan rakyat itu, menurut saya konsisten ya, saya bilang tadi konsisten. Jadi justru oke, saya juga sepakat gaya Pak Jokowi ini populis. Ya, dia punya popularitas yang sangat tinggi karena dicintai rakyat tadi. Oke, tidak bisa terlepas dari politik. Tidak bisa. Tapi kan itu karena
booster tadi, kecintaan rakyat, dukungan rakyat yang begitu besar, ya jika nanti misalnya entah ke depan entah ini mau kecintaan ini dia mau jadikan alat politik atau apa, ya menurut saya sih sah-sah aja. Tapi sekarang itu bukan by design, bukan dimobilisasi Oke. tadi kan bisa dilihat. Nah, ke depan ini nanti mau jadi apa ya kita lihat aja. Oh iya, ya berarti kita aja sebetulnya nggak berinisiatif ya. Harusnya kita juga bisa ya ngetok rumah Pak Bisa Jokowi gitu. Jadi nggak harus ada pengumuman kemudian ini ramai. Nggak ada, Tapi nggak ada informasinya ada 5.000 ya. 5.000 orang setiap hari datang ke rumah Iya, Pak Jokowi. iya. Nah, hanya untuk berfoto. Iya, Hanya untuk foto doang. hanya untuk berfoto, ketemu, salaman. Nah, itu sebanyak itu dilayani sama Pak Jokowi. Ya semampunya dia. Semampunya dia dilayani. Nah, kalau yang tidak terlayani apa mungkin jangan-jangan bangun tenda kali nunggu besok lagi, besok lagi. Begitulah. Gitu loh. Kan ada kontributor TV One kan ada bisa dipantau terus itu. Ngapain sih biasanya kalau masuk ke dalam situ? Nggak ada, cuma begitu aja ketemu, salaman, foto-foto. Nggak ada suguhannya lagi ya? Nggak ada suguhan. Nggak ada bonus? Oh iya. Heeh. Ini berlangsung seterusnya. Ini pasti jumlahnya akan lebih banyak nih ke depan nih. Ini sampai hari ini aja udah 5.000 ya informasinya ya. Iya. Seterusnya nih akan Ah, itu dibuka. kita nggak tahu. Kalau kewalahan bisa juga di stop kan. Kalau mengganggu juga, ya bisa juga. Cuman sampai sekarang itu masih terus. Prof, tuh udah dijelasin sama Iya. Mas Freddy, nggak ada upaya-upaya politik apapun itu, Iya, gitu. iya. Gimana? Apakah Prof percaya? Saya ngelihat jamak saja ya, seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi. Itu jamak menurut saya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik. Itu masalahnya. Tentu ini sebagai show of force. Kalau dalam politik itu show of force, look at me gitu ya, lihatan saya masih punya pendukung ini, tanpa partai pun ada pendukung gitu. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo, tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Oke. Dianggapnya di Di pemerintahannya pemerintahan terjadi sebelumnya. Pak Jokowi seperti pagar laut. Loh, laut kok dipagar gitu kan? Ya. Nah, ini masyarakat marah. Karena apa? Nelayan dirugikan. Negara dalam negara dan sebagainya itu, ini juga merisaukan Pak Jokowi sebagai orang yang sudah purna bakti. Maka bisa juga jadi arena ditunjukkan bahwa dia disenangi loh sama masyarakat. Jadi kalau nanti saya akan ditarik-tarik ke ranah hukum, nanti dulu saya punya pendukung juga kan gitu. Jadi Nah, arahnya ada ke politik sana itu ya? seperti itu melihatnya gitu ya. Kita dari perspektif politik seperti itu. Jadi ada kaitannya, ada ketersinggungannya dengan hal-hal yang tentu pemerintahannya tidak seluruhnya gitu ya. Memberikan warisan yang positif. Jadi warisan-warisan yang negatif itu ternyata dipersoalkan saat ini. Termasuk evaluasi PSN juga publik mempertanyakan Iya, gitu ya. PIK 1, Bagaimana PIK kok bisa 2, dievaluasi gitu. Yang paling memang welo-welo itu membuat masyarakat apa ya, maskul dan marah itu, kok bisa laut dipagar gitu loh. Oke, Mulai baik. kapan negara Jadi- ini harus punya laut dipagar? Iya, jadi intinya ini semacam ada dugaan mengarah bahwa memang mau memperbaiki citra-citra yang saat ini mungkin Iya, terkait Pak Jokowi, kemudian dikembalikan eksistensinya lewat Iya. tadi open house yang tadi, Mas Freddy. Dan saya tidak mengatakan Pak Jokowi ahli politik pencitraan loh ya. Tidak lah ya, ini teruskan sendiri. Loh, tapi kan bisa, ya nggak apa-apa lah Bu. Tapi politisi harus seperti itu iya, memang, harus begitu gitu. memang. Untuk menaikkan popularitas lagi, eksistensi lagi. Walaupun sebetulnya ya kalau kita lihat ya gesturnya Pak Jokowi kan kalau kita lihat berkendara motor, terus juga menyapa warga, itu masih dengan kemeja putih, Masih sama celana kan? hitam. Masih sama kan? Iya, maksudnya seakan-akan masih menjabat gitu loh Mas Freddy. Enggak lah. Kalau masih menjabat kan tadi udah saya bilang, agenda-agenda kenegaraannya jelas. Kalau itu spontan aja. Oh boy. Terus saya menanggapi Bu Siti tadi. Jadi banyak katakan pengamat, politisi yang melihat seperti itu juga sah-sah aja, sebetulnya sah-sah aja. Memang Pak Jokowi nggak bisa terlepas dari insan politik, mantan presiden atau presiden ke-7 sah dilihat seperti itu. Tapi Bu, gini loh. Persis seperti yang mau bilang Pak Jokowi sebetulnya menyadari itu. Maksudnya menyadari
bahwa justru Pak Jokowi yang kami tahu nggak mau dilihat apa ya Bu ya, menjadi sesuatu kekuatan politik yang mau melakukan sesuatu karena bukan takut lah, tidak mau dianggap nanti mengganggu Pak Prabowo. Justru Pak Jokowi ini sangat konsen bahwa untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini terjadi pada kami Projo, misalnya begini, kami minta Projo melakukan kegiatan organisasi. Justru Pak Jokowi menjaga, saya nggak mau kita dianggap soft seperti kata ibu ini tadi. Saya nggak mau itu. Ya walaupun ada beberapa pihak yang menilai bahwa sementara open house ini kan viralnya kan nggak cuma dari masyarakat yang ingin ketemu, ada beberapa artis juga yang ikut memviralkan begitu. Apakah ini yang kemudian dianggap bahwa pengen show off gitu dari seorang Jokowi? Dan perlu dijelaskan juga ya secara realitas gitu ya antara ucapan dan tindakan. Bersatunya, utuhnya antara ucapan tindakan tadi itu. Masyarakat kan masih mememori yang namanya cawe-cawe. Nah, jadi belum lepas dari memori masyarakat, ingatan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini selalu cawe-cawe. Pilkada pun cawe-cawe gitu kan. Nah ini mungkin yang Projo bisa jelaskan dan sampaikan ke Pak Jokowi sehingga reda asumsi-asumsi yang tidak positif terhadap Pak Jokowi. Langsung Mas Freddy langsung Mas Freddy itu cawe-cawe. Gini lah, menurut saya Pak Jokowi itu nggak perlu ya mengklarifikasi ataupun melakukan sesuatu yang menghilangkan asumsi negatif. Ya, nggak perlu menurut saya. Faktanya approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya bilang tadi Pak Jokowi itu sangat dicintai rakyat dan tidak bisa terlepas dari rakyat. Ya, tidak bisa. Jadi tapi sah-sah aja. Ibu Siti mengatakan itu, pengamat lain mengatakan itu, menurut saya sah-sah aja. Tetapi itulah nature Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi harus diam aja di rumah sih? Mungkin kalau Pak SBY punya ini melukis. Nah, Pak Jokowi sukanya rider. Oke dong. Sama aja kan? Walaupun kalau melukis kan pribadi, sendiri. Kalau rider kan bersama-sama. Kemudian influencer tadi, ya artis-artis segala macam. Memang selama ini orang-orang itu, influencer itu diterima, welcome oleh Pak Jokowi. Sehingga mereka kunjungan sekarang, itu juga berpengaruh. Ya, akunnya beliau orang-orang itu, influencer itu sangat berpengaruh memang terhadap publisitas ini. Bayangin akun Instagramnya Pak Jokowi itu hampir 6 juta loh. Pak Jokowi sendiri itu juga sangat berpengaruh untuk publisitas ini. Jadi memang itu kalau dilihat dari sesuatu kekuatan politik, itu kekuatan politik. Cuma sekarang ya itu nature-nya begitu. Nanti ini ke depan mau bagaimana ya kita lihat aja. Oke. Gitu loh. Sekarang ya seperti itu adanya, nature aja. Oke. Netral tuh Prof. Nature, alami aja. Dikatakan alami kalau memang domain atau aktivitas yang dilakukan itu wajar. Jamak gitu ya. Iya, betul. Sebagai orang yang purna bakti. Tapi kalau sudah menyentuh, nyerempet, bersentuhan dengan existing kekuasaan dan sebagainya, itu baru bukan orang nyinyir ya. Kalau saya bukan pengamat, saya itu peneliti utama ya. Jadi tentu gitu ya, berdasarkan empirik gitu ya, kejadian-kejadian yang faktual gitu, kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja tanpa ada fakta-fakta. Apalagi seorang peneliti. Dilarang keras menyimpulkan berargumentasi tanpa fakta-fakta. Bagi saya cukup faktanya Pak Jokowi ini ahli dalam melakukan media darling. Jadi nggak ada dalam itu spontan politik ya? pencitraan. Iya, kan saya mengikuti terus. Saya termasuk panelis di tahun 2012 ketika beliau mencalonkan sebagai gubernur. Yang waktu itu panelisnya bisa tanya sendiri, tidak harus dititipkan ke moderator. Jadi saya tahu, ikuti itu. Sebelumnya saya juga kenal dalam satu panel di UI gitu ya dengan Pak Jokowi ahli soal itu. Jadi gitu kemungkinan loh. ini memang didesain ya?
Tidak ada yang ujuk-ujuk, Mbak. Ah, Dalam oke. politik itu ada desainnya gitu. Oke, jadi nggak ada spontan uhuy. gorong-gorong Uhuy nggak dulu. bisa, Contoh ya. gorong-gorong dulu. Sekarang kayak kita tanya, gimana bisa masuk gorong? Kita arsiteknya. Loh, gitu. Jadi tidak ada yang natural gitu sebetulnya. Bawaan sederhana iya, saya setuju. Beliau bukan orang yang kayak kelihatan glamor, iya. Ya, dan ada memang orang yang ramah nggak di gitu kapal ya. pun glamor ada. Bawaannya lo ya, bawaan ininya personalnya seperti itu. Tapi bukan berarti Pak Jokowi sederhana. Ya. Tidak juga, kaya juga Pak Oke. Jokowi gitu loh. Baik, Iya Baik, kan? Prof. Berarti kita bisa simpulkan ya tidak ada yang namanya spontan uhuy. Uhuy, gitu kan. Dalam destinasi wisata rumah Pak Jokowi ini. Terima kasih. Ya begitulah tadi. Bagaimana menurut sobat-sobat? Nyinyir banget kan ya. Disangkut pautin ke pagar laut. Cawe-cawe sampai gorong-gorong. Kocak emang ada aja. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.